Lebih lengkap soal temuan vaksin COVID-19 dari Rusia, kita terhubung dengan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Pak Aziz Nurwahyudi, dan Ketua Riset dan Teknologi COVID-19, Profesor Ali Gufron. Selamat sore, Prof. Ali. Selamat sore juga, Pak Aziz. Selamat sore waktu Indonesia, ya. Selamat siang waktu Moskow. Baik, Pak Gufron, kalau kita melihat ini ada temuan vaksin COVID-19 dari Rusia yang kemudian diklaim sudah bisa digunakan, bahkan sudah didaftarkan. Kalau dari Indonesia memandang vaksin Rusia ini seperti apa? Ya tentu memang Rusia ini tidak banyak diberitakan sebelumnya ya. Seperti yang lain ya. Nah di Institut Gamaleya di Moskow telah mengumumkan dan menyampaikan bahwa telah melewati seluruh tahapan uji yang dibutuhkan. Dan tadi juga salah satu putrinya ya, entah Maria ataupun Katerina, telah divaksinasi katanya begitu. Ya. Nah tentu bahwa kita ketahui tahapan uji klinis itu paling tidak ada 3. Fase 1 itu uji keamanan dan menilai imunogenisitasnya. Jadi imunogenisitas dinilai, nah kemudian harus dilanjutkan fase 2, yaitu untuk menilai potensi efek samping, kemudian bagaimana respon imun, dan juga dosis optimalnya itu berapa. Nah, ini harus dinilai, lalu tidak berhenti di situ. Kemudian diteruskan dengan fase uji klinis fase ketiga, yaitu untuk apa yang tadi fase 1, fase 2, terutama keamanan, ya diamati terus, dievaluasi terus, lalu dinilai efikasinya. Nah, masalahnya kalau kita dengarkan dari Direktur Eksekutif ACTO, Svetlana Davidovsa, yang dari direkturnya itu di Rusia, itu mengatakan bahwa kalau keputusan vaksinasi massal hanya berbasis pada tes gabungan fase 1, fase 2 pada 76 orang, ini sudah jelas sangat kurang ya. Jadi sangat tidak mungkin untuk memastikan keefektifannya. Seperti contoh di Indonesia ya, ini yang di Bandung, ya kita dengan Unpad ya, dan Bio Farma, itu memerlukan di uji klinis tahap ketiga itu paling tidak 1.620 gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi keamanan karena diklaim hanya 2 fase saja kemudian didaftarkan, apakah vaksin COVID-19 dari Rusia ini aman untuk digunakan nantinya, Prof? Nah, jelas kan belum tahu. Nah, kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Institut Gamaleya di Moskow itu katanya seluruh tahapan sudah dipenuhi gitu. Demikian juga Menkes Rusia ya, Mikhail Murashko, itu kan menyatakan bahwa vaksin ini telah terbukti sangat efektif dan aman gitu. Tapi bagaimana juga WHO, kita bisa lihat juru bicaranya menyatakan terlalu dini untuk bisa menyimpulkan bahwa keamanan dan keefektifan vaksin di Rusia ini untuk bisa dicap oleh WHO. Gitu. Pemberitaan di dunia internasional terkait dengan vaksin COVID dari Rusia ini seperti tidak terlalu besar, tadi juga disebutkan oleh Prof. Gufron. Tapi saya ingin tahu Pak Aziz, bagaimana tanggapan media di Rusia dan tanggapan publik terkait vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Rusia, Sputnik 5 ya kalau tidak salah namanya. Betul, terima kasih Mbak Cindy. Di Rusia sendiri berita ini cukup menarik dan mendapat tanggapan dari berbagai media dan sambutan dari pihak publik. Di beberapa pihak masyarakat Rusia menyambut baik dengan adanya penemuan vaksin yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Nah, sejauh ini dilihat memang angka-angka yang terkena COVID di Rusia secara total dalam awal tahun itu sudah mencapai 902.701 orang dengan angka kesembuhan 710.298 dan angka meninggal 15.260 sehingga sampai saat ini yang diketahui angka yang masih sakit sejumlah 177.143 orang di seluruh Rusia. Tentu dengan adanya berita terakhir kemarin dengan sudah ditemukannya Sputnik ke-5 ini, Sputnik 5, maka reaksi masyarakat ada yang menyambut baik dari penemuan tersebut.
Jadi apakah langsung akan diproduksi secara massal dan digunakan oleh warga Rusia, Pak Aziz? Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa rencananya vaksin ini pada bulan September baru akan diproduksi secara massal dan diutamakan akan diberikan kepada frontliner di bidang kesehatan seperti tenaga medis dan kepada para guru. Dan untuk masyarakat umum baru nanti akan diberikan pada awal Januari tahun 2021. Terkait dengan tadi kritikan dari WHO bahwa ini tidak cukup pengujian yang dilakukan oleh Rusia untuk bisa mengembangkan vaksin COVID-19, kemudian juga kritikan-kritikan dari dunia internasional, apakah ini ditanggapi juga oleh pemerintah Rusia, Pak Aziz? Saya kira itu masih menjadi beberapa isu yang saat ini sedang berkembang ya, dan kami belum bisa menyampaikan seperti apa kritik pro dan kontranya yang ada di Rusia. Ya, jadi ini masih dalam tahap berita yang menarik di Rusia sendiri. Oke. Pak Gufron, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa Indonesia terbuka dengan adanya atau kemungkinan vaksin COVID-19 dari luar. Tapi kalau soal vaksin dari Rusia ini, jika nanti ada bantuan vaksin dari Rusia, apakah kita terima atau harus ada uji klinis? Seperti misalnya kerjasama Bio Farma dengan Sinovac. Ya, tentu kita ingin bahwa 3 nilai paling tidak kita pegang itu. Yang pertama adalah kecepatan. Jadi siapapun ya kalau cepat dan kita tergabung di dalam CEPI. CEPI adalah merupakan semacam konsorsium untuk epidemic preparedness innovation. Jadi inovasi termasuk pembuatan vaksin itu yang itu tingkatannya dunia. Nah, siapa yang menemukan cepat, nah kita akan bergabung di situ. Nah, meskipun juga kemudian Gavi, nah ini yang mengurusi bagaimana nanti distribusi. Nah, beberapa negara sedang berkembang juga harus membayar iuran di depan ya. Nanti diberikan sekitar 20% gitu. Nah, itu tentu dari mana-mana, tapi dari sekitar 6 vaksin yang sudah masuk tahap 3 yang dilaporkan WHO, nah ini Rusia ini belum termasuk di situ. Nah, masalahnya kemudian kita juga bisa lihat ya berikutnya bahwa kita nanti pasti kita hitung ya berapa produksi kita dan yang kerjasama, kan kerjasama tidak hanya Sinovac, kita ada Sinopharm, ada juga Genesin dan lain-lain ya. Kita terbuka bahkan meskipun sebetulnya dengan Rusia, tapi kalau ini bicara tentang teknologi dan kemudian untuk kemanusiaan, kita bisa juga bekerja sama begitu. Ya, tapi belum dengan Rusia ini belum. Nah, sehingga kita ingin nilai yang pertama tadi adalah kecepatan. Yang kedua itu efektivitasan. Untuk keefektivitasan tentu harus sampai fase uji klinik fase ketiga. Jadi ketiga ini penting karena melihat keamanan dan efikasinya. Nah, kemudian yang terakhir itu kemandirian. Jadi kita ingin Indonesia itu tidak hanya sebagai market ya, tetapi juga kita penguasaan di dalam teknologi vaksin. Nah, ini makanya menurut saya vaksin itu adalah termasuk penguasaan vaksin itu menyangkut kedaulatan. Jadi ini kan ada satu ketegangan lah gitu ya antara Barat dan Rusia ya, Timur untuk tentang paling tidak vaksin ini begitu. Oke, Pak Aziz, apa sudah ada tawaran kerjasama dari Rusia untuk Indonesia soal vaksin ini? Baik, terima kasih. Menindaklanjuti pembicaraan per telepon antara Presiden Indonesia, Presiden Joko Widodo dengan Presiden Putin yang dilakukan pada bulan April tanggal 13, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, baik dari Indonesia maupun dari Rusia, pernah menyelenggarakan suatu pertemuan melalui webinar untuk mulai membicarakan kemungkinan-kemungkinan kerjasama yang akan dilakukan terkait penelitian vaksin ini. Saat ini kami sudah laporkan kepada pusat untuk segera menindaklanjuti dengan adanya pengumuman keberhasilan Rusia di dalam penyelenggaraan di dalam penemuan vaksin Sputnik V. Kami berharap pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk segera dapat bertemu kembali dan menyelenggarakan pertemuan pembahasan lebih teknis dan terkait serta terukur terkait dengan kerjasama di bidang vaksin ini. Sudah ada arahan Presiden lebih lanjut soal ini?
sampai saat ini mengingat ini baru kemarin pengumumannya Ibu, jadi kami belum mendapatkan arahan detail, tetapi kami sudah menyampaikan ke pusat untuk segera diselenggarakan pertemuan kedua antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Rusia untuk tindak lanjutnya. Baik, mungkinkah ditindaklanjuti Pak Gufron dengan pro dan kontra dari vaksin ini? Iya, jelas mungkin. Jadi Pak Aziz, kami dari Ristek BRIN ya tentu juga sangat bersedia untuk melakukan kerjasama riset dan inovasi di dalam vaksin ini. Jadi tentu kita tidak hanya dari Rusia ataupun juga dari RRC ataupun juga UK yang kita juga sedang jajaki, tapi juga dengan Turki sebagai contoh, itu Pak Menteri Ristek ya BRIN dan kami semuanya juga telah berkomunikasi termasuk dengan Dubes Indonesia di Turki ya untuk sesegera mungkin ditindaklanjuti kerjasama di mana Turki sudah ada lebih dari 5 kandidat vaksin yang sudah cukup agak advance begitu. Ini terbuka kemungkinan untuk dijajaki kerjasamanya Pak Gufron, tapi kan tadi juga disebutkan ada pro dan kontra terkait vaksin COVID-19 Rusia, di mana WHO juga tidak mencantumkan vaksin Rusia ini masuk dalam tahap uji klinis ketiga. Hanya ada 6 vaksin, tidak termasuk Rusia. Apakah ini juga masih mungkin untuk bisa ditindaklanjuti untuk kerjasama dengan Indonesia di tengah pro dan kontranya? Iya, kita kalau umpamanya kerjasama itu kan pakem-pakem dan kaidah-kaidah keilmiah standarnya itu harus dipenuhi. Sebagai contoh, keamanan pasti yang dipertanyakan juga. Bagaimana? Keamanan untuk vaksin ini juga pasti dipertanyakan. Itu umpamanya, contohnya, ini kan baru fase kedua, kan belum fase ketiga. Nah, kalau kita kerjasama pasti tentu harus ada fase ketiga. Dan saya dengar juga Rusia akan mengadakan juga fase ketiga. Nah, itu seperti juga yang Sinovac, itu di fase ketiganya di Indonesia. Ini bisa juga seperti itu, atau di sana tapi kita mengirim orang di sana juga bisa. Jadi tergantung, tetapi prinsipnya bahwa tadi efektivitas dan keamanan ya, keselamatan ini nomor 1 ya. Jadi standar kaidah ilmiah harus dipenuhi gitu, tidak bisa kemudian tidak gitu. Jadi mungkin saja ada kerjasama, tapi uji klinis juga tetap harus dilakukan di Indonesia ya. Betul, tergantung pembicaraan tentunya nanti. Ya. Apa yang kemudian dibutuhkan atau tahap-tahap seperti apa yang dibutuhkan jika ada kerjasama negara lain dengan Indonesia untuk bisa mengembangkan vaksin ini seperti yang sekarang sedang terjadi ini, Prof. Gufron? Jadi kita harus melihat dulu ya, karena 3 nilai tadi baik kecepatan, efektivitas ataupun kemandirian Indonesia ini sangat amat penting 3 nilai itu. Jadi kita harus tahu bagaimana vaksin itu dikembangkan. Vaksin itu dikembangkan, itu paling tidak ada 3 platform, 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah inactivated whole virus, itu seperti Sinovac yang sekarang sedang uji klinis tahap ketiga itu ya. Nah, itu kita juga bisa ya. Sekarang Eijkman juga sedang inactivated virus juga, tapi kita juga mengembangkan vaksin merah putih, yaitu dengan pendekatan subunit atau protein rekombinan ya. Ini berbeda caranya. Tidak the whole virus tapi khusus antigen terutama S dan N spike-nya. Nah, ini sedang dikembangkan ya. Nah, kita juga mengembangkan itu. Nah, nanti kita lihat yang Rusia ini apa sebetulnya pendekatannya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang dengan genetik. Itu bisa mRNA, kita juga sedang pembahasan ini dengan Kanada. Nah, kemudian juga Korea, Genesis Incorporation, itu dengan Kalbe ya. Tapi itu produksinya paling maksimum perkiraan sekitar 10 juta yang Kalbe itu. Jadi sekarang di Indonesia sudah ada berapa kandidat calon vaksin, Prof. Gufron? Paling tidak 4. Sudah ada 4 ya? Semua dalam uji klinis tahap ketiga? Belum. Uji tahap ketiga itu baru yang Sinovac itu. Bio Farma dan juga Sinovac. Baik, terakhir untuk Pak Aziz, karena ini seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk bisa menemukan vaksin COVID-19. Rusia menjadi negara pertama yang kemudian mendaftarkan dan juga mengklaim sudah menciptakan atau menemukan vaksin COVID-19 ini. Jadi kalau nanti kerjasama atau bagaimana untuk bisa dimanfaatkan juga untuk Indonesia, silakan Pak Aziz.
Baik Bu, tentu kami sangat berharap apabila kerjasama untuk vaksin ini bisa berlangsung antara Indonesia dengan pemerintah Rusia, mengingat vaksin ini sangat diperlukan baik di Indonesia maupun di Rusia untuk penanganan masalah COVID-19. Kami dari KBRI tentu akan sangat antusias untuk membantu proses-proses secara teknis bagaimana kedua negara bisa untuk bekerja sama menangani penelitian mengenai vaksin ini. Kementerian Luar Negeri pasti akan siap bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Rusia, demikian juga Kementerian Kesehatan dan seluruh institusi yang terkait di Indonesia. Kami siap membantu untuk proses ke situ. Tetap keamanan juga yang menjadi pertimbangan utama atau prioritas utama untuk bisa mengembangkan atau menggunakan vaksin. Diteliti juga di Indonesia sesuai dengan yang tadi diingatkan oleh Prof. Gufron soal keamanan, kecepatan dan juga kemandirian. Terima kasih Pak Aziz dan juga Prof. Gufron telah berbagi informasi terkait dengan vaksin COVID-19 yang hingga saat ini masih dalam upaya untuk ditemukan dan juga digunakan secara massal oleh publik. Terima kasih telah bergabung bersama kami.